Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kalian bisa presensi di WA Group ya. Hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa real terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi harus mengarah standar hidup yang lebih tinggi, nyata, dan kerja meningkat. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila mengalami hal-hal seperti berikut. Yang pertama, masyarakat mendapatkan lebih banyak sumber daya. Yang kedua, masyarakat menemukan cara penggunaan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien agar pertumbuhan ekonomi dapat menaikkan standar hidup. Yang kedua yaitu cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Faktor yang selalu diperhatikan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto atau gross domestic product. Pertumbuhan ekonomi dinyatakan dengan angka persentase. Laju pertumbuhan ekonomi pada 1 tahun tentu dapat dilihat dengan menggunakan rumus berikut. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen sama dengan pendapatan nasional pada tahun T min pendapatan nasional pada tahun sebelumnya dibagi pendapatan nasional pada tahun sebelumnya dikali 100%. Yang ketiga yaitu manfaat pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa manfaat pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan. Yang kedua, sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Yang ketiga, sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. Dan yang terakhir, sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk dasar penyusunan perencanaan produk dan perkembangan sumber daya. Yang keempat yaitu teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, aliran klasik. Teori Adam Smith menyatakan bahwa suatu negara mengalami pertumbuhan ditandai dengan 2 faktor utama, yaitu pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan output atau GNP. Asumsi klasik menyatakan faktor alam, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, modal, bersifat konstan. Hingga suatu saat nanti, tingkat produksi akan mencapai kondisi optimum. Teori yang dikemukakan David Ricardo mirip dengan Adam Smith. Dengan asumsi faktor alam dianggap tetap,
sedangkan jumlah penduduk bertambah pesat hingga suatu saat tingkat perkembangan ekonomi akan menjadi rendah dan tidak berkembang. Yang selanjutnya, aliran neoklasik. Soloswan menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Harodomar berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat investasi karena pengeluaran investasi mempengaruhi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Selanjutnya yaitu teori-teori pertumbuhan ekonomi historis. Yang pertama ada Friedrich, ekonom berkebangsaan Jerman, membagi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang dialami suatu negara berdasarkan teknik produksi dan cara-cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich sebagai berikut. 1. Masa berburu dan mengembara. Dan yang terakhir ada masa kerajinan, industri, dan perdagangan. Masyarakat memandang kerajinan bukan lagi sebagai sampingan untuk memanfaatkan waktu senggang, melainkan merupakan kebutuhan untuk dijual ke pasar sehingga industri berkembang dari industri kerajinan, home industry menjadi industri pabrik besar. Lalu yang kedua ada Karl Bascher, membagi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi masyarakat berdasarkan hubungan antara produsen dan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tahap pertumbuhan ekonomi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rumah tangga tertutup. Mereka memenuhi kebutuhan hidup dari hasil buatan kelompoknya sendiri dan pertukaran antar kelompok belum terjadi. Dengan kata lain, mereka ialah produsen untuk dirinya sendiri. Yang kedua, rumah tangga kota. Pada rumah tangga ini, masyarakat mulai mengenal pertukaran. Kegiatan sehari-hari mereka tidak hanya bertani tetapi sudah berdagang. Yang ketiga, ada rumah tangga bangsa. Pertukaran antar kota dalam suatu negara menyebabkan ruang lingkup pertukaran mencakup pasar nasional. Tingkat pertumbuhan perekonomian ini disebut rumah tangga bangsa. Dan yang terakhir ada rumah tangga dunia. Sistem pertukaran tidak terbatas hanya di dalam negeri tetapi ke luar negeri. Ruang lingkup pasar mencakup pasar internasional. Kemudian yang ketiga ada Werner Sambart, membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada prakapitalisme, disebut jasa tahap pertumbuhan ekonomi kapitalis purba. Pada zaman ini belum dikenal adanya kaum kapitalis. Kehidupan masyarakat masih statis. Mereka hanya berusaha memenuhi kebutuhan sendiri dan hidup penuh kekeluargaan serta mengandalkan sektor pertanian. Selanjutnya ada zaman kapitalis madya. Kehidupan masyarakat sudah mulai memikirkan keuntungan dan keinginan untuk memupuk kekayaan. Ciri-ciri kehidupan masyarakat pada zaman ini sudah mulai dinamis, individualis, dan sudah mulai mengenal alat tukar yang disebut uang. Lalu ada zaman kapitalis raya. Kehidupan masyarakat sudah mengarah untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya. Ciri-ciri masyarakat pada zaman ini adalah muncul kaum-kaum kapitalis yang menguasai alat-alat produksi dan muncul kaum buruh atau pekerja. Produksi dilakukan secara massal atau besar-besaran dan perdagangan semakin luas. Dan yang terakhir, zaman kapitalis akhir. Mulai muncul kaum sosialis yang menginginkan kesejahteraan bersama. Ciri-ciri perekonomian pada zaman ini ialah ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan setiap usaha untuk kepentingan bersama sehingga tidak ada peran majikan besar. Yang keempat ada W.W. Rostow. Ialah seorang ekonom Amerika. Ia mengemukakan teori pertumbuhan dalam buku The State of Economic Growth. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Rostow dibagi menjadi 5 tahap.
Yang pertama, masyarakat tradisional. Pada tahap ini, kehidupan masyarakat masih sangat sederhana. Cara-cara produksi menggunakan peralatan tradisional secara turun-temurun. Mereka sama sekali belum mengenal teknologi, masih terikat adat istiadat, serta tingkat kemampuan menghasilkan produktivitas masih sangat rendah. Kemudian ada persyaratan untuk lepas landas. Pada masa ini, mereka mulai mengenal teknologi, menerima inovasi-inovasi baru, melakukan perubahan-perubahan cara berproduksi, dan mulai melepaskan adat kebiasaan yang turun-temurun. Akibatnya, perekonomian mulai bergeser dari sektor agraris menjadi sektor industri dan perdagangan. Tahap prasyarat lepas landas sering disebut masa transisi. Kemudian ada tahap lepas landas. Pada tahap ini, perekonomian menunjukkan pertumbuhan yang cepat, yaitu ditandai penemuan-penemuan baru cara berproduksi, muncul investasi-investasi baru, ditandai peningkatan penanaman modal di sektor neto industri yang berkisar antara 5% sampai 10% dari pendapatan nasional. Lalu ada perekonomian yang matang atau dewasa. Pada masa ini masyarakat sudah selektif menggunakan teknologi modern sehingga penggunaannya berjalan secara efektif dan efisien. Ciri-ciri lain perekonomian maturity yaitu struktur dan keahlian tenaga kerja bergeser menjadi tenaga-tenaga profesional di bidang industri. Pertumbuhan ekonomi berjalan otomatis. Yang terakhir ada masa ekonomi konsumsi tinggi. Pada masa ini pola pikir masyarakat sudah cenderung memikirkan konsumsi. Mereka lebih memikirkan bagaimana mengalokasikan uang yang melimpah daripada memikirkan sumber penghasilan. Tujuan pembangunan ekonomi mereka yaitu mempertahankan kemakmuran. Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Masuk ke materi terakhir, yaitu faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, barang modal. Penambahan jumlah barang modal dilakukan melalui investasi, sehingga semakin tinggi investasi, maka semakin besar jumlah barang modal. Semakin banyak jumlah barang modal, barang dan jasa yang dihasilkan akan semakin bertambah. Meningkatnya hasil produksi barang dan jasa menandakan perekonomian mengalami pertumbuhan. Yang kedua ada teknologi. Ada beberapa pengaruh kemajuan teknologi bagi pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, mempertinggi efisiensi produksi suatu barang dan jasa. Yang kedua, menciptakan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu barang-barang yang diproduksi. Lalu ada tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja ini memungkinkan suatu negara itu menambah jumlah produksi. Dengan demikian akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Apabila tenaga kerja tersebut didukung dengan kualitas atau pendidikan tenaga kerja yang lebih baik, maka akan lebih meningkatkan produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Dengan demikian, peningkatan tersebut akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Lalu ada sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersedia yang dimanfaatkan secara optimal akan membantu dalam proses pertumbuhan ekonomi. Lalu berikutnya ada manajemen. Perekonomian dalam suatu negara akan berkembang pesat apabila dikelola dengan baik. Sistem pengelolaan inilah yang dinamakan manajemen. Lalu ada kewirausahaan. Dalam melakukan investasi akan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan output nasional, dan meningkatkan penerimaan negara berupa pajak. Yang terakhir, informasi sangat menunjang pertumbuhan ekonomi karena
pelaku-pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan cepat. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada materi yang kurang dimengerti, bisa tulis komen di bawah atau tulis di WA Group. Selanjutnya, Ibu akan memberi tugas untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi ini. Tugasnya akan Ibu share di WA Group dan Google Classroom. Baik, sekian dulu pembelajaran kali ini. Tetap ikuti protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.